Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan akan senantiasa kita manfaatkan, kita gunakan dalam rangka memperoleh keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kitab Nasha'il Ibad, yakni sekarang sampai ke maqalah at-tasi'ah wal ishrun, maqalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatut tasi'atu wal ishrun. Dan maqalah yang ke-19. Ya. Oh iya 29, maaf 19. Ya, at-tasi'ah wal ishrun 29. Ya. Kalau at-tasi'ah asyarah 19 nih. Ishrun itu 20 gitu. Maaf. Dan maqalah yang ke-29 qala Wahab bin Munabah, berkata Wahab bin Munabah rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Maktubun, tertulis, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, hadhil mawaidu sab'atu wal isrun, nasihat yang ke 17 nasihat ini. Oh 27, maaf. Di situ ada catatan di sini qauluhu as-sabat wal isrun ila akhir qad dzukira musannif al-alamah Ibnu Hajar 28 kama la yakhfa ala man ta'ammulihi qad taraka, dan panjang penjelasannya sehari. Jadi termaktub di dalam Taurat itu ada 27 nasihat. Ya, 27 nasihat akan didetilkan, akan dijelaskan satu-satu dari ke-27 nasihat itu. Sekalipun barangkali pada kesempatan ini tidak selesai semua, nanti kita lanjutkan kalau tidak selesai, karena banyak 27 nasihat. Al-awwalu, yang pertama adalah man tazawwada fid dunya li safaril akhirati bit taqwa wa huwa jatinabu kulli ma yukhafu minhu dararun fid dini sara yaumal qiyamati habiballah. Man tazawwaja, siapa saja yang mencari bekal di dunia, di dunia ini. Kemudian di sini ditafsirkan, dimaknai mencari bekal di dunia ini. Ya. Siapa saja yang mencari bekal di dunia ini, lisafaril akhirati bittaqwa, yakni untuk perjalanan akhirat bekalnya dengan takwa. Dengan kata lain, siapa saja yang mencari bekal dengan takwa
dalam perjalanan ke akhirat. Di dunia ini dia cari bekal. Wahwa, dan takwa itu adalah ijtinabu kulli ma yukhafu, menjauhkan segala apa saja yang dikhawatirkan, dororun, akan membahayakan, fid dini, di dalam takwa. Itu takwa tuh ya maksudnya. Takut ya kalau terjatuh ke dalam hal-hal yang akan membahayakan agama. Soro, ini baru jawabannya. Man itu namanya, mannya man syarat, siapa saja yang mencari perbekalan di dunia. Itu di terjemahan cuma sampai situ. Kemudian lisafaril akhirahnya nggak ada tuh diterjemahkan. Itu matannya doang namanya. Siapa saja yang mencari perbekalan di dunia, soro yaumal qiyamati habiballah, maka jadilah dia di hari kiamat itu sebagai kekasih Allah, yang Allah cintai, yang Allah cinta, senang kepada dia. Nah, di situ dijelaskan tadi bahwasanya li safaril akhirah, untuk perjalanan akhirat, cari bekal untuk perjalanan akhirat. Karena perjalanan akhirat itu begitu jauh, begitu lama, sehingga perlu perbekalan. Tetapi tentunya perbekalan bukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk makanan, dalam bentuk biaya, bukan. Sering saya kemukakan bahwasanya Nabi itu menasihati kepada Yani Al-Ghifari, ya, bahwasanya di sana Nabi kemukakan wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Wa khuziz zada kamilan, wahai Al-Ghifari, carilah, ambillah perbekalan secara sempurna. Sebanyak-banyaklah, sempurnalah cari perbekalan. Wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'id, karena perjalanan itu begitu panjang. Perjalanan ke akhirat atau perjalanan li safaril akhirati, untuk perjalanan akhirat itu begitu panjang, begitu lama, sehingga perlu bekal, ya. Kita di dunia saja kalau mau kemana-mana kan perlu bekal, ya, kita persiapkan. Apalagi perjalanannya ini bukan sekedar perjalanan di dunia, tetapi perjalanan di akhirat. Setelah kita meninggal, terus langsung itu urusan akhirat sudah semua. Dan ini perlu perbekalan yang banyak, ya. Jadi Nabi mengibaratkan akhirat ini sebagai satu perjalanan panjang yang tidak ada ujung akhirnya, ya. Sehingga di tengah perjalanan itu kita membutuhkan hal-hal yang membekali diri kita untuk akhirat. Itulah yang tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalanlah kalian dalam Al-Qur'an, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. yakni takwa. Di sini juga disebutkan ya, adalah perbekalannya itu adalah takwa, bit takwa, perbekalan dengan takwa. Apa takwa tersebut? Wa ijtinabu kulli ma yukhafu minhu dararun fid din. Sesuatu hal ya, apa saja yang dikhawatirkan akan mengganggu, membahayakan di dalam urusan agama. Ya, urusan agama kita itu terganggu, terkontaminasi, atau terkotori ya dengan masalah dunia. Ya, sehingga takwa itulah sebagai perbekalan untuk menjaga kekhawatiran kita berkaitan dengan masalah din. Nah, kalau kita sudah berbekal di dunia ini untuk akhirat berupa ketakwaan, ya, soro yaumal qiyamati habiballah, maka jadilah dia, orang tadi iman, di hari kiamat sebagai kekasih Allah. Yang pertama, jadi bekal kita di dalam kehidupan ini. Dan seluruh rangkaian kehidupan kita adalah dalam rangka kita mencari perbekalan untuk yakni akhirat. Kalau tidak ada takwaan, tidak ada pahala, sulit kita di sana tuh. Sulit di dunia kita bisa menghindar, bisa lari dari kesulitan tersebut. Tetapi sulit di akhirat, susah kita untuk menghindar. Tidak bisa menghindar. Wasani, dan yang kedua,
Yang tertulis di dalam Taurat nih, yang kedua, nasihat yang tertulis dalam Taurat. Apa yang kedua? Man tarokal ghadaba sara fi jiwarillah. Siapa saja yang meninggalkan marah, ya, dia harus marah, tapi kemudian dia tidak marah, menahan, ya, dalam surah Ali Imran, ya. Yakni wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, ya, alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Kadhiminal ghaidha bisa mengendalikan rasa marah. Marah ada, namanya manusia, tetapi kemudian dia mengendalikan dan dia tidak mau marah, dia tinggalkan yang menyebabkan dia marah. Siapa saja yang meninggalkan marah, sara fi jiwarillah, dia akan menjadi ada di sisi Allah, atau jiwar itu artinya di samping Allah, ya, ada di samping Allah, fi jiwarillah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, laisa syadidu bisura'ah, bukanlah orang yang kuat itu dengan bergulat, gitu kan, bertanding, berantem lah. Orang yang kuat itu bukan dia berantem berani, ya. Innamasyadidu, hanya saja orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, orang yang bisa mengendalikan, memiliki nafsunya pada saat dia marah, mengendalikan nafsunya pada saat dia marah, akan mengendalikan marahnya lah, dia jadi tidak marah. Ini orang yang kuat. Bukan kuat itu berarti marah sampai berantem, menang, dia itu bukan kuat. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya supaya tidak marah, sehingga dia menghindar dari berantem tersebut, dari ribut-ribut tersebut. Itu adalah orang yang kuat pada hakikatnya. Waruya, dan begitu pula diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Kata Nabi, man kaffa ghadabahu, siapa saja yang menahan marahnya, artinya mencegah untuk marah. Siapa saja yang mencegah marahnya, kafallahu anhu adzabahu, niscaya Allah akan menahan pula, ya, darinya, dari orang itu, akan mengadab dia. Jadi akan ditahan dari siksa, karena dia waktu di dunia itu bisa mengendalikan rasa marahnya, ya. Wal kadhiminal ghaidh tadi, ya, orang yang bisa mengendalikan rasa marahnya, dia tidak marah. Itu kan kalau sudah marah di hati, di omongan, ucapan, sikap, perbuatan, itu sudah tidak karuan dah orang kalau sudah marah. Ya, mulutnya sesebut-sebutnya, mencela orang, menghina orang, ya, anjing, babi, dan lain sebagainya. Gitu. Itu ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang mukmin. Begitu pula sikapnya, sampai memukul, ya, memukul orang, ya. Ini upayakan bahwasanya jangan sampai kita lakukan. Jangan mentang-mentang kita punya kedudukan aparat, ya, pendemo itu kita lihat digebugin pada yang lalu tuh tahun 2019, anak-anak SMK, anak-anak sekolah habis digebukin tuh habis-habisan. Kita itu di akhirat akan di mahkamah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau dia belum minta maaf dan belum dimaafkan oleh orang yang dizalimi, oleh orang yang disakiti, ya. Jadi itu marah, kendalikan sehingga tidak jadi marah dan terselamatkan tadi dari tindakan-tindakan yang lebih jauh. Wasalisu, dan kemudian yang ketiga, nasihat yang ada di dalam Taurat, man taraka hubbal aishi ayil hayati fid dunya,
Siapa saja yang meninggalkan cinta kepada kehidupan, artinya tidak cinta terhadap kehidupan, ayil hayati, maksudnya kehidupan al-aishi al-hayati, fid dunya, di dalam dunia, bi alla yuhibbu at-tamattu' fiha. Jadi meninggalkan kehidupan dunia itu tidak senang terhadap at-tamattu', bersenang-senang fiha di dunia. Soro yaumal kiamati aminan, maka jadilah dia di hari kiamat itu aminan, aman. Apa maksudnya dia jadi aman? Saliman min adabillah, dia akan terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-aish itu kehidupan, ya. Kehidupan berkaitan dengan masalah kehidupan dunia, cinta kehidupan, yakni al-hayat di dunia. Penyanyi terkenal dari Mesir itu memesankan di dalam nyanyiannya itu ada nasihat juga. Judul nyanyiannya itu Hadhid Dunya. Kalau punya HP diklik aja itu Hadhid Dunya. Itu akan muncul nyanyian, ya. Hadhid dunya kitabun anta fihil fikru. Hadhid dunya layali anta fihal umur. Hadhid dunya uyunun uyununa anta fihal basar. Jadi seharusnya seorang melihat dunia ini bukan untuk bersenang-senang di dunia. Yang pertama adalah hadhid dunya kitabun anta fihal fikru. Dunia ini adalah laksana buku, ya, yang engkau di dalam buku tersebut berpikir. Kalau kita baca buku kan kita mikir, ya, baca untuk memperoleh informasi, ya, ilmu dari bacaan tersebut, berarti kita mikir. Kalau kagak mikir kagak dapat apa-apa, cuma baca doang. Cuma anak kecil belajar baca namanya. Ini baca untuk memahami sehingga kita berpikir. Dunia ini laksana buku yang seharusnya engkau berpikir. Yang kedua adalah hadhid dunya apa? Hadhid dunya kitabun anta fihil fikru. Hadhid dunya layali. Dunia ini adalah seperti layali. Layali itu adalah jamak dari lailatun, yakni malam-malam hari. Dunia ini laksana malam-malam hari, ya. Anta fihal umuru, yang kau di malam hari itu engkau habiskan usiamu, engkau ramaikan malam hari, engkau hidupkan malam hari, ya, untuk beribadah kepada Allah. Dan ramaikan dunia seperti ahli tasawuf, ahli ibadah yang senantiasa girang begitu malam, dia menghabiskan malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bahwasanya kita berada di dunia ini, habiskan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatkan ibadah. Ya, bukan ibadah dalam arti ibadah yang mahdoh saja, ya. Yang lain juga kita membantu kesulitan orang, ibadah, ya, ikut serta dalam membangun negara, ibadah, ikut serta memilih orang-orang yang amanah, ibadah, ya. Tapi kalau sebaliknya, yang menghancurkan negara, bangsa, dosa. Jangan ikuti orang-orang tersebut, ya. Kemudian jangan pilih orang-orang yang memang munafik, berkhianat, tukang bohong. Itu enggak susah dipilih orang-orang seperti itu, karena kan dosa yang berkelanjutan selama dia memerintah nanti kalau terpilih, ya. Jadi dunia ini ya laksana malam-malam hari. Hadhid dunya uyunun anta fihal basar. Dunia ini ibarat atau laksana, yakni mata kita, sepasang mata kita. Uyun itu mata-mata, banyaklah. Sepasang mata, sepasang. Laksana mata dunia ini, ya.
anta fihal basaru, yang seharusnya engkau melihat dengan mata itu, melihat fenomena, gejala atau madhahir namanya, kejadian-kejadian di dunia ini kita lihat, pahami itu, ya. Berbagai peristiwa termasuk di situ disebutkan al-kaun, semua alam yang Allah ciptakan kita lihat, bahkan diri kita cermati di dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah kamu tidak cermati, apakah kamu tidak lihat, Allah pertanyakan itu. Ya, ini untuk melihat ya keadaan ya berbagai macam peristiwa yang ada di dunia ini. Ya, baca ya masalah dunia. Maka dari itulah di dalam surah Al-A'raf nomor ayat 179, mengapa sebagian besar jin dan manusia dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Salah satunya adalah lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak dimanfaatkan untuk memandang, melihat kehidupan. Ya, pandangan cuma pandangan yang pandangan maksiat dulu yang dilakukan. Pandangan yang menambah keimanan kita tidak dilakukan. Dia ada hal-hal yang pandangan yang berpahala gitu. Kalau kita haji, kita umroh, pandang Ka'bah, kita habis tawaf, kita lihat aja ngaso duduk atau nunggu waktu, liatin aja tuh Ka'bah, berpahala. Kemudian pandangan melihat orang tua kita, ya, yang sudah lemah, ya, yang dulunya kekar. Ya. Saya tiga kan begitu. Ya. Dulunya kekar, ya. Sekarang sudah gemetar, langkahmu gitu kan, ya, tidak seperti dahulu. Nah ini kita mandang orang tua kita berpahala. Ya. Yang ketiga adalah kita memandang Al-Quran, melihat dan membaca tentunya Al-Quran itu juga berpahala. Ini pandangan-pandangan yang memberikan pahala, termasuk memandang kejadian alam semesta di samping ayat Al-Quran, ayat Quraniyah namanya, dan juga ayat yang sifatnya kauniyah, yakni apa yang terjadi. Wal akwan, itu dalam tasawuf disebutkan akwan. Habib juga tuh, Habib siapa tuh yang nyanyian nasyid Syekh ya, Habib Syekh itu wal akwan, ada akwan artinya kaunun itu artinya alam semesta ya. Jadi melihat alam semesta ini, melihat kejadian peristiwa manusia ribut-ribut ya, ini kelompok orang-orang batil, ini kelompok orang-orang soleh, orang-orang baik, baca dan ikuti yang benar, jangan mengikuti yang tidak benar. Nah, ini Aish di dunia bi ayyuhibbal tamatta bi alla yuhibbat tamatta'a fiha, dengan tidak menyenangi bersenang-senang. Tamatta itu aja bersenang-senang, makanya ada haji tamattu, ada haji ifrad dari tamattu. Udah haji tamattu itu kan gitu, sampai di sana kita tawaf, sa'i, cukur, udah bebas, nggak pakai pakaian itu lagi. Kalau hadis haji ifrad itu sampai musim haji terus, kan terikat kita dengan itu, nanti kena dam segala macam. Kalau tamattu udah tinggal senang-senang, buka udah. Ya. Jadi dunia ini jangan dijadikan untuk tempat bersenang-senang. Ya. Yang di dalam Al-Quran, di dalam Ali Imran juga nomor ayat 175. Di sana dikemukakan innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hanya saja kehidupan dunia ini adalah mata'ul ghurur, tempat kesenangan yang menipu. Kelihatannya indah tapi menipu. Mata itu apa? Kata ulama adalah alladzi yatamatta'u bihil insan summa yazulu qalilan qalilan. Dikatakan tadi dalam Al-Quran, dunia ini mata, tempat kesenangan ya, yang sifatnya menipu. Alladzi yatamatta'u bil insan, mata itu sendiri, kesenangan yang menipu adalah sesuatu hal yang disenangi oleh manusia. Kita pada demen dah ya. Manusia senang, demen. Tsumma yazulu, kemudian akan hilang, akan sirna, qalilan qalila, sedikit demi sedikit.
Harta, siapa sih yang tidak senang harta? Kan lama-lama juga habis, ya, atau bertambah kalau kemudian dia putar. Tetapi tetap bahwasanya itu adalah dunia yang suatu saat kita sudah tidak membutuhkan lagi. Ya. Sehat, siapa yang tidak senang dengan sehat? Kan enak banget kalau sehat, bisa ngerjain apa saja. Kalau orang-orang soleh sih, kesehatan itu dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan kebaikan, ibadah. Kalau orang-orang bergajulan untuk maksiat, ya. Jadi mata, ya. Dan kemudian akan sirna, hilang sedikit demi sedikit. Kita tuh dulu sehat, kuat, ya. Usia 40-an, wah sedang-sedangnya usia 40-an. Ya, saya merasakan itu, usia 40-an badan masih gempal, ya. Walaupun tidak gemuk, pokoknya keker dah, ya. Pas begitu naik di atas 40, 50, apalagi sekarang, ya Allah, beda jauh, ya. Jalan aja juga harus merambat, pegang-pegang ada yang di depan, ya. Main motor saya taruh dekat situ tuh supaya bisa buat pegangan, ya. Langsung pegang tiang jalan, ya. Lo kalau kagak bisa jatuh, mau doyong dulu, ya. Udah lain, ya. Jadi badan yang sehat itu lama-lama habis, kagak sehat lagi, ya. Kita yang gagah lama-lama tidak gagah lagi, ya. Semuanya berkurang, ya zulu qalilan sedikit demi sedikit hilang. Pendengaran kita sudah mulai hilang, nggak jelas. Gigi kita sudah mulai rompal, banyak pada rontok. Kulit kita yang tadinya kencang sudah mulai kendur, ya, kulit kita. Banyaklah semuanya itu yang kita senangi tadinya enak, lama-lama akan habis, lama-lama akan tua, termakan usia. Itu namanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Sehingga kalau masa sehat kita, masa gagah kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tertipu kita dengan sehat tersebut, dengan gagah tersebut. Begitu tua baru mau insaf, baru sadar. Ya bisa sih Allah terima, ya, insaf sadarnya. Tapi udah nggak bisa ibadah sebanyak waktu kita masih muda, ya. Orang kalau penyakit gula, begitu baca Quran mau ngantuk dulu, ya. Udah mata memerem aja. Kadang-kadang kita kagak punya penyakit juga, begitu baca Quran aja ngantuk. Kalau kagak baca Quran mah mata kita, ya, susah, ya, untuk merem, ya. Giliran baca Quran aja ngantuk. Oleh karena kita kurang dah, ya. Ibadah yang biasanya malam bisa sekian rakaat tahajud, sekarang udah tinggal ya sekedar, ya, 4 rakaat langsung witir, ya. Padahal dulu bisa banyak rakaatnya, ya. Nah ini namanya dunia itu adalah mata, makanya manfaatkan dunia tersebut. Dia kalau orang yang meninggalkan, tidak melakukan kesenangan hidup di dunia, maka dia akan menjadi di hari kiamat itu aminan, dia akan aman, yakni saliman. Maksud aman adalah selamat min adabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.